Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saripa Nurfila, dosen jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 Puslat Bangka DOD LAN Samarinda tahun 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan aktualisasi saya dengan judul aktualisasi optimalisasi pemanfaatan ruang baca menggunakan media website jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Adapun kegiatan saya yang telah dilaksanakan selama habituasi, yang pertama, menginventarisasi referensi bacaan yang ada di ruang baca agribisnis ke website jurusan agribisnis. Yang kedua, melakukan promosi ruang baca menggunakan infografis. Yang ketiga, melakukan kegiatan diskusi bedah buku lokal. Kemudian yang keempat, mengadakan lomba karya tulis ilmiah tingkat Fakultas Pertanian. Dari masing-masing kegiatan tersebut, ada beberapa tahapan kegiatan yang dilalui, yaitu sebagai berikut. Kegiatan 1. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor dan pengelola jurusan untuk membahas kegiatan aktualisasi. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim ruang baca dan IT serta membuat plot di website terlebih dahulu untuk inventarisasi digital. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis buku, skripsi, dan jurnal agar pada saat dimasukkan ke web sudah tertata rapi. Kemudian yang keempat, men-scan sampul buku yang ada di ruang baca jurusan agribisnis untuk dibuat katalog buku pada website jurusan. Kemudian yang terakhir, mengunggah di laman website jurusan agribisnis yang dilakukan oleh tim IT jurusan agribisnis.
Kegiatan kedua. Tahapan kegiatan yang pertama, mengkoordinasikan konten promosi kepada pengelola jurusan, ruang baca, dan IT untuk membuat pamflet digital promosi ruang baca. Yang kedua, membuat kartu keanggotaan digital untuk pengguna ruang baca. Para pengguna ruang baca bisa mengisi langsung formulir pendaftaran yang ada di website untuk mendapatkan kartu keanggotaan digital. Yang ketiga, mencari literatur promosi yang baik dan membuat promosi pamflet digital. Yang keempat, mengupload pamflet digital ke website jurusan agribisnis. Kemudian yang terakhir, membuat tutorial browsing jurnal online serta dapat diakses di website jurusan. Kegiatan ketiga. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan diskusi dan koordinasi dengan mentor dan pengelola jurusan untuk menentukan narasumber dan pembahas pada kegiatan diskusi bedah buku. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan Himagri, Himpunan Mahasiswa Agribisnis, dengan meeting daring untuk membentuk komunitas baca sekaligus pembentukan struktur organisasi komunitas baca. Yang ketiga, membuat komunitas baca. Melalui WA Group, membentuk komunitas baca yang bisa menjadi sarana berbagi informasi bagi para mahasiswa. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan diskusi bedah buku. Diskusi bedah buku lokal yang ditulis langsung oleh salah satu dosen di jurusan agribisnis yang juga merupakan wakil dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Intinya buku ini ingin memberikan gambaran dan penekanan kepada sangat pentingnya bagi sebuah perencanaan pembangunan daerah itu tidak serta-merta menetapkan satu sektor yang ingin dikembangkan di suatu daerah itu semata-mata hanya satu sisi saja. Sehingga buku ini ingin menekankan bahwa awali dulu perencanaan-perencanaan pembangunan itu dengan mengawali penentuan komoditi yang mau dikembangkan atau sektor yang mau dikembangkan. Sehingga ini yang melandasi kita untuk menyusun buku ini diawali dengan sebuah alur pikir pengembangan sektor itu diawali dengan penentuan sektor unggulan. Dan itu adalah inti titik dari buku ini selain beberapa rekomendasi penting dari temuan hasil yang kami lakukan di lapangan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, saya nanti dalam presentasi ini juga akan menggabungkan beberapa data terkini supaya buku ini lebih bedah buku ini lebih up to date karena saya lulus S3 itu 2016. Sehingga data-data yang dipakai dalam buku ini juga kurang up to date. Sehingga nanti di presentasi saya juga akan menggabungkan bagaimana kondisi terkini di Kalimantan Timur untuk lebih memantapkan hasil temuan yang saya
temukan di dalam penelitian saya dan kemudian dituangkan dalam buku ini. Kegiatan keempat. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan diskusi dan koordinasi dengan mentor dan pengelola jurusan sekaligus penentuan juri untuk LKTI. Yang kedua, penentuan kriteria kompetisi dan kriteria penilaian. Jenis lomba karya tulis ilmiah yang disepakati yaitu program kreativitas mahasiswa atau PKM dan program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa atau PHP 2D. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan kompetisi yang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, mulai dari membuat flyer lomba, seleksi, kemudian pengumpulan karya tulis ilmiah. Yang keempat, pengumuman hasil kompetisi diunggah langsung di website jurusan mulai dari pengumuman finalis hingga pengumuman juara 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, penyerahan hadiah dan piagam untuk para pemenang lomba karya tulis ilmiah. Penyerahan hadiah dan piagam diserahkan langsung oleh Ketua Jurusan Agribisnis. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan hormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan yang kami hormati panitia pelaksana serta teman-teman finalis LKTI Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman 2020. Perkenalkan, saya Nur Asia sebagai ketua kelompok dan teman saya Erina Depi sebagai anggota kelompok. Sehingga izinkan kami untuk mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Guleku, Optimalisasi Agribisnis Gula Semut Aren, Arenga Pinatamer untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal. Outline dari penulisan karya ilmiah kami yaitu pertama, latar belakang, kedua, tujuan, ketiga, metode penelitian, keempat, pembahasan atau hasil, dan yang kelima adalah kesimpulan. Di kalangan masyarakat modern saat ini, kebutuhan akan gula untuk mencukupi kebutuhan pangan semakin meningkat seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Tak hanya konsumen dari tingkat rumah tangga, industri makanan dan minuman yang makin hari semakin berkembang turut andil dalam meningkatkan kebutuhan gula nasional. Konsumen gula di Indonesia pada umumnya masih menggunakan gula tebu untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Namun, kemampuan produksi gula tebu di Indonesia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Produktivitas pabrik-pabrik gula dalam negeri terbilang rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena usia pabrik yang sudah semakin tua namun belum direvitalisasi. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan gula nasional dicukupi dengan melakukan impor gula. Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat serta terbatasnya produksi domestik membuat neraca gula nasional. Demikian rangkaian kegiatan aktualisasi saya yang telah dilaksanakan di unit kerja jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Semoga dapat memberikan manfaat, termasuk manfaat untuk diri pribadi dalam menerapkan nilai-nilai Aneka sebagai aparatur sipil negara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.